Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pejuang PPPK untuk tahun 2021. Ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama, yaitu 2Rs Channel. Kami mohon maaf ya, udah lama nggak upload mengenai soal-soal yang ada yang akan nantinya diteskan pada saat tes PPPK. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kedepannya kami akan rutin kembali membahas baik itu soal PPPK maupun soal untuk CPNS tahun 2021 yang kabarnya dapat titik terang akan dilaksanakan pada bulan April. Karena itu tetap semangat, tetap jaga ikhtiarnya, tetap jaga doanya. Semoga teman-teman yang udah nonton video ini merupakan bagian dari ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pembahasan mengenai kemampuan teknis pedagogik dalam PPPK berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama tentang kemampuan teknis pedagogik dengan kompetensi perencanaan pembelajaran, teman-teman, dengan capaian pembelajaran, yaitu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Dan indikator esensial yang akan kita bahas di soal nomor 1 ini adalah dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta, yaitu C6, yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, tadi indikator esensialnya itu dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Dan di sini yang diminta adalah tingkatan kognitif pada saat C6 ya. C6 itu adalah tingkatan tertinggi, yaitu mengkreasikan atau mencipta. Jadi di sini teman-teman harus hafal tentang kata-kata yang menjadi kunci dari setiap tingkatan kognitif dari taksonomi Bloom ini, teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman guru pasti udah paham banget lah tentang kognitif, tentang taksonomi Bloom, baik itu yang udah direvisi maupun yang belum direvisi waktu dulu, seperti itu ya. Di sini kami mengulang kembali sehingga Bapak Ibu guru bisa kembali mengingat-ingat ya, kembali untuk menjadi bahan evaluasi kita bersama. Yang pertama yaitu C1. C1 itu mengingat, adapun kata kuncinya yaitu bisa menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Dan masih banyak yang lainnya. Kita bahas tentang kunci-kuncinya saja. Kemudian yang kedua memahami. Memahami itu kata kuncinya yaitu membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Kemudian yang C3 yaitu menerapkan. Menerapkan itu yaitu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Biasanya C3 ini seringkali dipakai untuk praktek ya teman-teman. Kemudian C4 menganalisis. Analisis ini biasanya tentang soal-soal esai gitu. Ya di sini menganalisis yaitu memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Kemudian yang C5 yaitu mengevaluasi. Kata kuncinya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Kemudian yang terakhir yang merupakan pertanyaan yaitu mencipta, C6. Di mana kata kuncinya yaitu membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi kalau kita lihat opsi jawabannya yang merupakan kata kunci dari C6 yaitu otomatis yang E, yaitu membuat. Jadi jawabannya otomatis yang E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pembahasan yang kedua, yaitu tentang kompetensi tetap perencanaan pembelajaran. Dengan capaian pembelajaran yaitu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Dengan indikator esensial yaitu berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran, biasa dikenal ya teman-teman. Oke, kita mulai soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran ataupun RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu
menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Kemudian yang B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kemudian yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Kemudian yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Kita bahas ya teman-teman. Jadi sebenarnya unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal, yang mana kaidahnya itu biasanya kita sebagai seorang guru mengenalnya dengan kaidah ABCD. Yaitu yang pertama A, audience adalah peserta didik yang akan belajar, artinya harus ada audience. Kemudian yang kedua behavior. Behavior itu adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik ya teman-teman. Kemudian yang C yaitu condition. Condition ini adalah kondisi yang berarti batasan, karena pembelajaran itu artinya kan ilmu yang kita batasi, kemudian ini merupakan kondisi yang dibuat oleh seorang guru seperti itu. Kemudian yang D, yaitu degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Jadi kalau kita bahas dari pilihan jawaban yang telah kami sebutkan tadi, dari A, B, C, D, E, yang sesuai dengan kaidah ABCD adalah yang B sebenarnya teman-teman. Tapi kita bahas dulu di awal. Yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, itu merupakan condition. Artinya pembelajaran tersebut melalui praktek. Kata kunci condition itu ada artinya ada praktek seperti itu. Yaitu siswa itu audience, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Itu artinya yaitu behavior, artinya perilaku yang spesifiknya. Artinya siswa dapat menjelaskan. Kata kuncinya menjelaskan. Di pilihan jawaban yang A ini yang tidak ada D, degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilakunya. Harusnya ada kata kuncinya, misal secara benar, secara jelas, secara tepat. Itu merupakan kata kunci dari degree ya teman-teman. Kita lihat yang B, yang jawaban yang benar ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah ini conditionnya yaitu diskusi. Kalau tadi conditionnya praktek ya, yang A teman-teman. Siswa di sini audience, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, yaitu B, behavior, secara benar. Nih ada secara benar. Ini ada degree-nya. Otomatis jawabannya yang B. Kalau untuk yang C itu yang nggak ada, kalau bisa teman-teman pahami sendiri ya, yang C, condition. Kemudian yang D itu yang nggak, malahan cuman yang B, behavior ya teman-teman. Sedangkan yang E, yang adanya hanya conditionnya, tidak ada pilihan jawaban ataupun kaidah dari ABCD yang lain. Otomatis jawabannya yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Pembahasan yang ketiga tentang kompetensi perencanaan pembelajaran dengan capaian pembelajaran, yaitu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Dengan indikator esensial, yaitu berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Di sini kita menetapkan materi pembelajaran sebagai seorang guru ya teman-teman. Kita bahas soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Kita bahas ya teman-teman.
Jadi kalau kita bahas, sebelum kita mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui dulu jenis materi dan indikator itu seperti apa sih. Yang pertama yaitu jenis materi bagian A, yaitu fakta. Fakta itu adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, kemudian di mana suatu peristiwa itu terjadi. Itu merupakan fakta ya teman-teman. Artinya bisa kita lihat kejadiannya secara konkret dan jelas seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu prosedur. Yang B, prosedur itu yaitu apabila siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Artinya dia diberikan sebuah langkah-langkah prosedur yang telah sesuai dengan teori. Dia mampu untuk melaksanakannya, mampu menjelaskan pelaksanaannya juga. Ini merupakan bagian dari jenis materi yang prosedur, teman-teman. Kemudian yang C yaitu keterampilan. Keterampilan itu adalah apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Ini bagian mengkreasikan. Ini masuk dalam keterampilan. Kemudian konsep. Konsep itu adalah apabila siswa diminta untuk hanya mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikannya. Artinya konsep itu melihat bagaimana cara berpikir siswa dalam menjelaskan sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip. Prinsip itu adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep dan sebab akibatnya. Misalkan dia belajar tentang proses pemanasan global. Penyebabnya apa dan akibatnya bisa mengakibatkan pemanasan global. Itu merupakan bagian dari pembelajaran dengan prinsip. Jadi tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas tersebut, termasuk materi berupa konsep. Jadi jawabannya yaitu yang D, konsep. Pembahasan yang keempat tetap tentang kompetensi perencanaan pembelajaran. Kita bahas hari ini ya, tentang capaian pembelajarannya yaitu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dengan indikator esensialnya yaitu berdasarkan capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Jadi ini artinya peserta itu dapat menetapkan prosesnya, kegiatan pembelajarannya ya teman-teman. Soal nomor 4, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jadi kita bahas ya teman-teman. Kita harus memahami dulu berbagai macam model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Jadi kita bahas yang pertama yang A, kooperatif. Kooperatif itu adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur di mana secara sistematis siswa-siswa itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau kita bahas kooperatif itu ingat kata kuncinya yaitu adanya kerjasama dalam kelompok kecil. Itu yang ya teman-teman. Kemudian yang B, problem solving. Yaitu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang real dalam kehidupan nyata ataupun otentik. Ingatin kata kunci dari problem solving itu adalah masalah-masalah yang real. Kemudian yang C, inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi ataupun eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Jadi kalau kita bahas inquiry itu adalah proses untuk memperoleh informasinya, kata kuncinya observasi, adanya observasi, eksperimen yang digunakan untuk memecahkan masalah, bukan mencari masalahnya tapi untuk memecahkan masalahnya ya teman-teman. Itu inquiry. Kemudian yang D, discovery. Discovery learning itu adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, jadi kalau discovery learning itu kata kuncinya itu keterlibatan siswa secara aktif, kemudian siswa tersebut dapat menyimpulkan konsep, hanya sebatas konsep ya teman-teman. Itu discovery learning. Kemudian yang E, kontekstual adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kata kunci kontekstual itu pelajaran yang sekarang bisa dihubungkan dengan lingkungan dia, ada yang di sekitarnya. Jadi otomatis jawaban yang tepat yaitu yang E, kontekstual. Oke, pembahasan yang selanjutnya teman-teman jangan sampai bosan ya. Tetap semangat
sediain kopi ya. Kalau misal mulai-mulai ngantuk yang nggak ngopi silahkan ngeteh. Kita bahas tentang kompetensi perencanaan pembelajaran. Di mana capaian pembelajarannya yaitu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Dengan indikator esensialnya, ingat, berdasarkan capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar ataupun media pembelajaran yang diperlukan. Jadi kalau tadi kita udah bahas materi yang lain-lain, kegiatan pembelajaran, sekarang kita akan bahas tentang penetapan sumber belajar dan media pembelajarannya. Soal nomor 5, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat yang dapat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. APE. APE itu adalah alat permainan edukatif ya teman-teman. Kemudian yang C. Flipchart. Kemudian yang D. Foto. Yang E. Gambar. Jadi kita bahas teman-teman. Jadi kalau kita jelasin kata kuncinya yaitu memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Ingat teman-teman, tertulis. Kalau kita bahas yang A, bagan. Bagan itu adalah penyajian data sederhana yang valid dan kompleks. Ingatin, di mana terdapat konsep, prinsip ataupun hukum yang jelas dan bisa dipahami. Artinya nggak ada bagan itu yang dibuat abstrak ataupun membingungkan. Harusnya bagan itu tuh sederhana tetapi bisa menjelaskan artian keseluruhannya. Misalkan seperti itu. Jadi APE yang B, APE itu adalah alat yang ditujukan untuk menarik minat siswa dalam belajar agar terasa menyenangkan. Ini merupakan bagian dari prosesnya ya teman-teman. Kemudian yang C yaitu flipchart, itu hampir sama sedikit-sedikit seperti bagan tapi lebih sederhana dan tidak sekompleks bagan ya. Kemudian yang D foto. Foto itu adalah penyajian data yang belum jelas sebenarnya. Artinya masih butuh penjelasan secara lisan. Karena nggak bisa kita cuma ngelihat foto, kita tahu, oh ini kejadian ini. Itu masih prasangka. Belum tentu sesuai dengan hal yang realnya seperti itu teman-teman. Kemudian yang E, gambar adalah penyajian data yang sifatnya masih terkategori abstrak hampir sama-sama seperti foto ya. Jadi sesuai dengan pilihan jawaban yang untuk kata kunci yang telah kita pahami. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah yang A, bagan. Pembahasan yang keenam tentang kompetensi perencanaan pembelajaran dengan capaian pembelajaran yaitu menetapkan materi, proses, sumber, media penilaian, dan evaluasi pembelajaran dengan indikator esensial yaitu berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Kita bahas soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan dalam RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif. B. Evaluasi sumatif. C. Evaluasi selektif. D. Evaluasi diagnostik. Dan E. Evaluasi penempatan. Kita bahas satu-satu teman-teman biar jelas. Dari yang A, evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi proses yang mana dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Artinya penilaian pada saat prosesnya dalam kategori tujuannya untuk meningkatkan proses pembelajarannya ya teman-teman. Kemudian yang B yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Artinya ini untuk hasil belajarnya, menentukan kelulusan ataupun yang lain sebagainya, ini termasuk dalam sumatif. Kemudian yang C, evaluasi selektif. Evaluasi selektif itu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kategori, kriteria, program, kegiatan tertentu. Misal kita mau milih siswa untuk ikut lomba. Yang digunakan adalah evaluasi selektif gitu teman-teman. Kemudian evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi misalkan ada permasalahan dalam pembelajaran, siswa terlihat malas ataupun nilainya yang menurun, maka yang digunakan adalah evaluasi diagnostik. Kemudian evaluasi penempatan.
Evaluasi penempatan itu adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Misal ini biasa digunakan dalam kayak ekstrakurikuler ataupun menempatkan siswa itu masuk kategori kelompok ilmu pengetahuan alam untuk yang SMA atau ilmu pengetahuan sosial dan masih banyak yang lainnya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B, evaluasi sumatif. Pembahasan yang ketujuh, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Perencanaan pembelajaran. Dengan capaian pembelajaran yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai dengan silabus. Dengan indikator, dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antara komponen dan silabus. Jadi kalau kita bahas ini sebenarnya udah makanan sehari-hari guru ya. Jadi soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet. Saat menyusun rencana pembelajaran RPP-nya, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembelajarannya. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran tersebut? Yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian yang B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Yang C, yaitu menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Atau yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, serta alokasi waktu. Kita bahas ya teman-teman. Jadi secara umum, langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran itu ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Kemudian yang kedua, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajarannya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu memilih sumber materi pelajaran yang sementara. Kemudian potensi peserta didik yang harus diperhatikan, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, serta tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, serta kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Jadi kalau kita bahas, ada beberapa hal yang masuk ya teman-teman, tapi ada beberapa hal juga yang tidak masuk kalau kita cermati. Yang hanya masuk ke dalam langkah-langkah dalam pemilihan materi pembelajaran itu, yaitu yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pembelajaran yang terakhir untuk hari ini, video kali ini yang ke-8, yaitu kompetensi perencanaan pembelajaran. Dengan capaian pembelajaran yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP sesuai dengan silabus. Dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat. Itu indikator esensialnya. Kita bahas soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya A, KI, KD, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B, identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C, standar kompetensi, KD, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Kemudian yang D, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Atau yang E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar,
media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kita bahas, karena tadi kata kuncinya yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana isinya yaitu tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang mana menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, di mana RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Di mana dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu, komponen minimal dari RPP itu yang pertama, ingetin, yang harus pertama adalah identitas sekolah. Jadi kalau kita lihat aja dari ABCDE itu yang ada identitas sekolah pertamanya yaitu yang E. Jadi otomatis jawaban yang tepatnya yaitu yang E ya teman-teman. Tapi kita bahas dulu yang kedua yaitu identitas mata pelajaran, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Ini juga menjawab bahwasanya adalah RPP itu tidak wajib ada kompetensi inti. Ingetin itu, harus ada di silabus. Jadi jawabannya yang E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media belajar, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, teman-teman, para pejuang PPPK tahun 2021 tiba di penghujung video ya. Kami ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman bisa menarik pembelajaran yang baik bersama kami, yaitu Ruli Gusmanto dan channel Tuaris Channel ini. Dan semoga teman-teman bisa mengerjakan dan mengikuti proses ataupun prosedur dalam tes seleksi PPPK untuk tahun 2021 ini. Kami hanya bisa mendoakan semoga teman-teman yang udah nonton video ini diluluskan dan dipermudah untuk menjadi bagian dari ASN tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.